agar mimpi jadi kenyataan. Seseorang yang mempunyai impian berarti sudah mempunyai cita-cita bagi kehidupannya. Adanya impian membuat kita memiliki gambaran mengenai kehidupan kita di masa depan. Mungkin Anda masih ingat ketika kita masih duduk di sekolah dasar. Guru kita sering mengajukan pertanyaan tentang cita-cita kita di masa mendatang. Saat itu, kita masih bingung untuk menjawabnya. Kalaupun bisa menjawab, biasanya jawaban yang keluar seadanya, tidak berbobot dan terkesan asal-asalan. Hal itu tentu saja wajar, karena kita belum memiliki pengetahuan tentang cara membangun sebuah impian. Akhirnya, kita mulai mengerti makna sebuah impian dalam kehidupan. Seiring dalam perjalanan waktu, pertanyaan tentang cita-cita tersebut lambat laun mulai menghilang. Namun, esensi dalam membangun impian sebenarnya tidak pernah padam. Mimpi adalah cara kita menarik pikiran kita menuju masa depan. Stephen Covey menyebut hal ini sebagai mulai dengan tujuan akhir dalam pikiran. Dengan memulai memikirkan tujuan yang hendak dicapai, yaitu masa depan Anda sendiri, Anda bisa mengerahkan dan memfokuskan energi yang Anda miliki untuk mencapai impian tersebut. Jika mimpi itu sebuah alasan untuk keberhasilan, maka merealisasikannya adalah suatu kewajiban. Fokus menjadi salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan manusia, karena manusia mempunyai berbagai keterbatasan. Misalnya, keterbatasan tenaga, pikiran, atau dalam masalah keuangan. Keterbatasan menjadikan orang harus memilih dan memfokuskan kekuatannya pada impian-impian yang telah dibangunnya. Dengan fokus pada hal yang lebih jelas, hidup kita menjadi lebih terarah, sehingga kita tahu kemana kita akan berjalan di masa mendatang. Dalam hidup, sangat penting untuk tahu kemana kita akan pergi. Kondisi dan posisi sekarang memang penting, tetapi arah masa depan kita jauh lebih penting. Karena kesanalah kita akan berjalan. Impian dan cita-cita akan memberikan arah sekaligus menjadi panduan. Apakah kita masih berjalan pada arah yang benar atau tidak? Mimpi atau cita-cita juga bisa menjadi acuan yang bisa memberikan penilaian. Apakah kita sudah bekerja secara baik atau belum? Setiap tahun kita bisa melihat hasil-hasil kerja yang telah kita lakukan. Apakah semakin mendekati impian kita atau justru semakin menjauh? Dengan begitu, kita bisa introspeksi diri, sekaligus menetapkan tekad untuk memperbaiki apa yang telah kita lakukan, agar pada masa mendatang bisa bekerja secara lebih baik dan terarah. Mimpi yang kita miliki merupakan sumber energi yang mampu memberikan daya dorong yang kuat, agar kita selalu bisa bertahan dalam mencapai mimpi-mimpi tersebut. Daya dorong ini penting karena motivasi dimiliki manusia sering berubah-ubah. Pada kondisi tertentu, motivasi manusia bisa meningkat tajam, tetapi pada kondisi lain, bisa saja motivasi yang dimilikinya berubah drastis turun sampai dasar yang paling dalam. Ingat teman-teman, kekuatan mimpi dalam membangun motivasi ini sangat besar. Karena sekali saja orang kehilangan motivasi hidupnya, akan sulit baginya untuk bangkit dan bekerja lebih keras lagi. Hanya kekuatan dalam dirinya lah yang akan mampu mengubah hidup yang hampa motivasi dengan gairah dan ambisi yang kuat. Kekuatan itu adalah mimpi yang dibangunnya. Untuk bisa membangun mimpi dan cita-cita hidup yang kuat, mimpi itu harus dimulai dari lubuk hati yang paling dalam, dari keinginan yang sangat kuat, serta tidak sekedar respon terhadap apa yang terjadi di luar. Mimpi harus dibangun dari sebuah kesadaran tentang masa depan yang diinginkan seseorang. Jika kita datang pada peramal nasib,
Mereka akan meramalkan masa depan kita seakan-akan hal itulah yang akan terjadi pada kita. Kita percaya mereka atau tidak sangat tergantung bagaimana kita membangun mimpi dan cita-cita kita sejak awal. Jika pondasi mimpi yang kita bangun itu kuat, segala macam ramalan tentang diri kita tersebut tidak akan mempengaruhi cara hidup kita. Kehidupan tidak bisa disandarkan pada orang lain. Baik atau buruknya masa depan tergantung dari mimpi yang sudah dibangun sebelumnya. Lingkungan kita mungkin bisa memberikan respon terhadap apa yang kita kerjakan, tetapi mereka tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Hanya diri kita yang bisa menentukan masa depan kita sendiri. Sampai sejauh mana bisa menggapai cita-cita dan impian kita sangat tergantung dari apa yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Jangan biarkan ada orang lain yang bisa menghalangi jalan kita dalam meraih impian. Jika mereka memberikan respon positif, jadikanlah hal itu sebagai pendorong untuk mempercepat kesuksesan kita. Respon positif akan menjadi tambahan kekuatan agar kita semakin tegar. Sebaliknya, jika terdapat respon negatif terhadap apa yang kita kerjakan, jadikanlah hal itu sebagai cambuk untuk membuktikan bahwa apa yang kita kerjakan sudah berada pada jalan yang benar. Apakah hanya dengan memiliki impian kita bisa sukses? Tentu saja tidak. Berani bermimpi saja tidak cukup untuk mengubah seseorang yang biasa-biasa menjadi seorang yang luar biasa. Mimpi besar harus disertai dengan tindakan nyata atau aksi yang jelas, terarah, dan terukur. Seseorang yang bermimpi besar harus memiliki langkah, strategi, dan aksi yang nyata agar apa yang menjadi impiannya terwujud. Lihatlah kisah Audrey Clarissa yang menggambarkan betapa sebuah impian bisa melahirkan suatu keajaiban yang mendobrak kebiasaan. Kemampuan mengelola impian dengan baik bisa mengantarkan seseorang melejit ke permukaan dan menjadikannya semua orang kagum. Semula, Audrey Clarissa hanya seorang gadis biasa, sama seperti kebanyakan gadis lainnya. Namun, yang membuatnya berbeda adalah keberaniannya untuk bermimpi besar dan mampu mewujudkannya dengan tindakan nyata. Gadis cerdas kelahiran Bandung 5 Januari 1985 tersebut awalnya kuliah di Sekolah Farmasi ITB. Saat itulah dia mempunyai keinginan agar Indonesia bisa terdaftar sebagai anggota International Pharmaceutical Student Federation. Sejak berdiri pada tahun 1949 di London, organisasi tersebut belum pernah dipimpin oleh mahasiswa dari Asia. Oleh sebab itu, Audrey bercita-cita untuk merebut posisi tersebut. Dia ingin melihat Indonesia eksis dalam dunia farmasi internasional. Perjuangan putri seorang apoteker ini dimulai ketika dia menjadi mahasiswa jurusan farmasi ITB melalui ujian SPMB. Satu hari di tahun 2003, Audrey menonton acara Asia Pacific Regional Organization di Thailand. Bermodalkan sponsor dari orang tuanya sendiri, ia memberanikan diri ikut pada pertemuan lebih besar, yaitu di Kanada pada tahun 2004. Atas seizin jurusan farmasi ITB, kesempatan itu juga dimanfaatkannya untuk mendaftarkan Indonesia masuk menjadi anggota IPSF. Pada Kongres IPSF ke-52 yang berlangsung di Cairns, Australia pada bulan Juli 2006, Audrey berhasil terpilih sebagai Presiden International Pharmaceutical Student Federation, yaitu untuk masa jabatan 2006-2007. Perlu Anda ketahui, IPSF adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan 350.000 mahasiswa farmasi yang berasal dari sekitar 70 negara di dunia. Audrey berhasil menjadi orang Asia pertama yang menduduki jabatan tertinggi dalam organisasi bergengsi tersebut. Atas jabatan barunya ini, Audrey pun diharuskan berdomisili di Den Haag, yaitu Belanda, selama 1 tahun dan menghadiri berbagai pertemuan profesional di berbagai negara. Keberanian bermimpi besar dan mau berusaha untuk menggapainya telah mengantarkan Audrey menjadi Presiden IPSF yang pertama dari Asia. Kini namanya terpatri dalam sejarah keberadaan organisasi tersebut
dan dia berhasil mengharumkan nama Indonesia dan Asia. Jadi, ketika kita mempunyai mimpi, segera buat dan rencanakan jalan untuk meraihnya. Jangan sekadar berangan-angan dan melupakannya ketika ada hambatan datang. Namun harus berani berjuang semaksimal mungkin agar mimpi itu menjadi kenyataan.